Berikutnya yaitu mengenai sumber modal. Sumber modal itu terdiri dari banyak ya. Ada 6. Yang pertama yaitu bootstrapping. Kalau bootstrapping ini bisa diistilahkan secara singkat itu adalah dana pribadi. Kalau kita ingin perusahaan kita tidak diatur oleh orang lain, maka gunakanlah dana pribadi. Kita punya kuasa penuh, ketika kita mendapatkan laba, semuanya punya kita. Tapi ingat kekurangannya ketika menggunakan dana pribadi, modalnya tentu terbatas. Kemudian pada saat mengalami kerugian, itu kita sendiri yang mendapatkan kerugiannya. Yang kedua adalah crowdfunding. Ya, crowdfunding ini dikumpulkan secara kolektif dari banyak orang. Kalau misalkan menggunakan bootstrapping itu semua kendali ada di kita, kebijakan semua yang kita atur, tapi kalau crowdfunding itu harus melibatkan orang lain karena ada uang orang lain yang masuk ke perusahaan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu ada project financing. Nah, untuk project financing ini itu berdasarkan project ya. Jadi based on project. Jadi ketika kita punya perusahaan, kemudian kita ada proyek-proyek yang sedang kita lakukan, pendanaan itu bukan dari pekerjaan kita sebagai yang memiliki banyak proyek, tapi pendanaan itu atau pembiayaan itu berdasarkan proyek apa yang sedang kita kerjakan. Seperti misalkan ada proyek pembuatan jalan tol, maka pembiaya itu memiliki power dalam mengatur kepada kita dalam hal proyek jalan tol saja. Adapun yang lain ketika kita misalkan bikin jembatan atau kita misalkan bikin fasilitas umum yang lainnya itu nggak masuk gitu ya. Tidak masuk menjadi kita karena dia hanya di proyek tertentu saja. Jadi ada di perusahaannya yang memberikan pembiayaan ada di proyeknya. Tentu perusahaan-perusahaan yang seperti ini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak proyek. Kalau proyeknya hanya satu berarti itu kegiatan utamanya. Seperti itu. Itu yang ketiga, yaitu project financing. Yang keempat, yaitu debt atau loan. Kalau ini pasti berupa pinjaman. Ya. Kalau pinjaman ini bisa diajukan ke bank, kemudian nanti bank akan menilai apakah kita pantas untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. Kemudian tentu kelebihan dan kekurangannya ada ya jika menggunakan pinjaman itu. Kalau menggunakan pinjaman memang kita punya kendali penuh atas usaha kita. Karena kita bertanggung jawab bukan usahanya, tapi pengembalian dana yang kita sudah pinjamkan ke pihak bank. Tentu bank juga tidak ada hubungannya dengan usaha kita. Yang mereka inginkan adalah pembayarannya tepat waktu dan juga nominalnya juga tepat karena mereka membutuhkan kelebihannya bukan usahanya, jadi tidak ikut serta dalam memiliki perusahaannya. Itu yang keempat. Berikutnya yang kelima yaitu profit atau revenue share. Profit atau revenue share. Kalau profit atau revenue share ini tidak mewajibkan pembayaran bagi hasil apabila belum ada keuntungan yang diraih. Namun, uang tetap perlu dikembalikan ya. Uang tetap perlu dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Jika ada keuntungan, maka si pemberi modal akan dapat keuntungan berdasarkan porsi kontribusinya. Namun, modal ini terbatas dan tidak terlalu besar. Dan sayangnya modal ini bisa diminta kembali oleh si pemilik modal, pemilik biaya itu sewaktu-waktu. Dan ini sangat mengganggu cash flow perusahaan. Ini namanya profit atau revenue share. Jadi kalau istilahnya di akuntansi syariah itu ada mudorobah gitu ya. Tapi kalau mudorobah itu ada jangka waktunya. Kalau ini kan bebas kapanpun diambil uangnya. Seperti itu.
Berikutnya, yang keenam adalah equity investment. Equity investment ini investasi yang berupa saham atau yang berbentuk equity investment, kepemilikan. Nanti perusahaan itu memberikan penawaran kepada masyarakat yang mau memiliki perusahaan ini berupa saham. Berapa besar sahamnya, yaitu tergantung berapa besar juga dia store uangnya untuk memiliki saham ini. Bisa 5%, 7%, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai equity investment. Kalau kita kembali lagi ke nomor 5 ya, yang profit revenue share yang agak jarang mungkin. Ini kriteria-kriterianya ya. Yang ke-1 tidak mewajibkan pembayaran bagi hasil. Yang kedua tetap uang itu harus dikembalikan. Dan yang ketiga bisa diminta sewaktu-waktu. Nah, itu kriteria dari profit atau revenue share. Adapun equity investment dibahas sebelum-sebelumnya, yaitu kepemilikan berbentuk saham atau ekuitas yang lainnya. Dan besaran pengaruhnya tergantung berapa besar juga kita memiliki ekuitas tersebut. Dan berapa besar perusahaan yang akan di-share ke publik juga itu merupakan kebijakan dari perusahaan. Setelah si pemberi dana itu memberikan dananya kepada perusahaan berupa saham, nanti perusahaan memiliki kewajiban untuk menyisihkan laba ditahan dan diberikan berupa dividen. Itu yang berhubungan mengenai sumber modal. Ada 6. Yang pertama bootstrapping, kedua crowdfunding, ketiga project financing, keempat debt loan, yang kelima profit atau revenue share, dan yang keenam adalah equity investment.